Salam pencak silat, salam persaudaraan. Sejahtera Jaya. Jangan lupa dukung channel Rudi Saputra 22 dengan cara like, subscribe, dan bagikan serta tonton. Terima kasih. Sejahtera Cabang Kuansing, Pusat Madiun Jaya. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Suratila Jaya lebur kene panas PSHT mendidik berbudi luhur, tahu benar dan salah itu tujuanmu. PSHT akan kekal abadi nan jaya selama-lamanya sampai akhir dunia. Terbanglah tinggi tanpa saling menjatuhkan demi sebuah persaudaraan. Jabatlah tangan karena kita semua saudara demi mewujudkan perdamaian. PSHT mendidik berbudi luhur. Oke, dulur dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, Rudi Saputra 22. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Hari ini saya berada di F10 ya. Jadi video kali ini saya menjumpai Mas Erik. Jadi Mas Erik ini salah satu pengurus cabang ya. Jadi kita mau menanya sejarah beliau latihan dulu. Jadi ikuti videonya dan jangan lupa subscribe dan dukung channel kita agar dapat video terbaru dari saya. Oke, ikuti. Jadi saya berkunjung di kediaman Mas. Sebelum kita lanjut, mari kita perkenalan dulu untuk Mas. Oke Mas, perkenalan diri dulu Mas. Ya, terima kasih Mas. Salam persaudaraan. Sejahtera Jaya. Perkenalkan saudara-saudaraku, nama saya Ahmad Erik Irianto, biasa dipanggil Erik, warga persaudaraan Sejahtera Cabang Kuantan Sini. Ya. Disahkan pada tahun 2004. Ya. Kemudian sekarang diamanahi sebagai pengurus cabang, yaitu sekretaris cabang. Jadi kedatangan saya ke sini tuh Mas mau menanya-nanya sejarah sampean dulu latihannya gitu Mas. Mungkin dulur yang lain kan banyak yang belum tahu sejarah Mas Erik itu awalnya gimana gitu kan. Ya, boleh Mas. Sama saja sebenarnya. Ya Mas. Saya dulu latihan Sejahtera itu ketika umur masih remaja. Masih remaja Mas. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMP itu berlatih. Awal mulanya pelatih saya yaitu Mas Nurtan. Dia ini dulu kepala desa Masawa. Sekarang sudah makan. Waktu itu saya masih ikut anak-anak. Jadi yang berlatih saat itu SMP, anak-anak SMP sama SD. Jadi
lumayan lama latihan sama Mas Mukhtar. Itu sapunya nggak naik-naik Mas. Nggak naik-naik. Iya. Polos saja, mungkin ada sekitar 1 tahun. Kemudian kelas 3 SMP lah, entah kelas 2 akhir atau menginjak kelas 3 SMP, saya oleh Mas Mukhtar diarahkan untuk pindah latihan. Ya, karena saat itu ada buka latihan baru, sama tempatnya masih di rayon Desa Marsawa juga. Waktu itu yang buka pelatihnya yaitu Mas Purwanto sama Mas Maci, Mas Rumaci. Yang berlatih saat itu sudah dewasa. Dewasa. Ya, sudah dewasa. Jadi ada yang bujang, ada yang tua, sudah berkeluarga. Nah, saat itu saya kelas 3 SMP lah mungkin. Nah, pindah ke situ. Akhirnya berlatih oleh Mas Purwanto, oleh Mas Maci di Gembleng, sampai disahkan waktu itu tahun 2004 ketika saya kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA baru disahkan bersama saudara-saudara saya yang lain. Banyak gitu Mas. Saya jumlah pastinya sudah nggak ingat. Yang jelas kalau 15-an orang ada. Jadi dulu itu Mas kan latihannya kan agak keras Mas. Jadi motivasinya dulu masuk latihan Persaudaraan Setiahati Trate ini apa itu Mas? Yang bikin tertarik gitu latihan? Gitu ya. Jadi dulu motivasi saya ikut latihan Trate itu awalnya karena saya ingin punya fisik yang lebih lah. Artinya saya merasa badan saya dulu kecil, kurus. Ya, sampai sekarang pun masih kecil juga. Tapi kan dulu kurus sekali itu. Waktu masih sekolah dulu. Saya dulu ingin setelah tamat SMA itu ingin jadi TNI awalnya. Iya. Cita-citanya. Jadi karena saya ingin jadi TNI, saya tahu TNI itu berat, fisiknya harus kuat. Maka perlu penunjang supaya fisik kita juga terlatih. Makanya saya ikut latihan Trate ya. Awal saya itu. Jadi dulu itu Mas latihannya seperti apa gitu? Latihan kalau tonton yang udah gak enak itu Mas? Ya kalau latihan itu pada prinsipnya sama. Ajaran Trate dari dulu sampai sekarang pasti sama. Cuma mungkin zamannya yang berbeda, tahunnya yang berbeda, kurang lebih pasti ada perkembangan mengikuti kemajuan zaman. Jadi kalau dulu memang saat itu di Marsawa, di Sentajolaya, dulu kecamatannya masih Benai Mas. Jadi masih kecamatan Benai, di Desa Marsawa. Saat itu belum ada listrik, jalan belum aspal. Jadi kalau berlatih saat itu kita lampunya ya lampu petromak itu ya, pompa itu. Lampu petromak itu. Kemudian latihan ya naik sepeda ontel gitu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda ontel. Kemudian ya kalau dibilang keras ya keras memang. Tapi keras itu kan relatif sebenarnya. Ya, betul. Latihan sekarang juga menurut saya masih dipertahankan tradisi keras. Cuma mungkin kalau dulu itu belum terlalu para pendahulu kita itu mungkin belum terlalu peduli dengan hukum. Jadi mungkin belum takut lah kan. Itu latihan itu ya pukulan tendangan itu ya luar biasa kerasnya. Kadang ada yang sampai muntah, swing, tendang, ada pingsan juga ada. Tapi kan semuanya itu sebenarnya niatnya enggak mencederai, hanya mungkin mendidik seperti itu. Jadi dulu Mas latihannya berapa tahun? Kalau dihitung itu sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya. Jadi disahkan dulu Mas di mana Mas? Disahkan. Oh ya, jadi saya dulu Mas Leting 2004 itu disahkan. Itu pertama kali di Kabupaten Kuansing itu ya leting saya. Leting kami 2004. Jadi waktu itu disahkan di gedung Balai Adat di belakang Polres Lama. Kalau sekarang ini tepatnya di kantor camat Kuantan Tengah. Ya, kalau Kuantan itu di belakangnya itu ada gedung.
Kabupaten Kuansing ini ada pengesahan tahun 2004. Karena tahun-tahun sebelumnya, tahun 90-an, tahun 2000 awal itu masih dibawa keluar Kuansing Mas. Pengesahannya di Duri ada, di Pekanbaru Lumbai ada. Jadi untuk saat ini Mas, kan saya lihat Sampan aktif terus di organisasi Persaudaraan Sejati Terhati ini kan Mas. Jadi untuk saat ini kalau di cabang Mas sebagai apa Mas? Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas, perkenalan kebetulan periode ini saya diamanai sebagai sekretaris cabang. Jadi kadang kan sering juga sampai itu Mas melatih adik-adik yang siswa untuk masuk atlet gitu Mas. Untuk saat ini kan gimana Mas? Ya pada prinsipnya SHTRAT itu kan pencak silatnya itu kan banyak cakupannya ya. Ada bela diri praktis, ada pencak silat ajaran, senam jurus, kemudian ada pencak silat prestasi kan itu yang atlet kita itu arahnya ke arah prestasi. Jadi memang karena dulu saya ketika warga baru itu juga pernah mengikuti seleksi Popda, kemudian ketika jadi mahasiswa waktu itu saya kuliah di Jawa Timur di Kabupaten Tuban, juga jadi ketua komisariat SHTRAT di kampus. Jadi ya memang bergelut di dunia prestasi, silat prestasi. Selain mengembangkan latihan ajaran secara organisasi, kemudian secara prestasi juga kita aktif mengikuti kejuaraan-kejuaraan silat. Nah, sampai sekarang kembali lagi mengabdi di Kuansing, ya, tetap kita kembangkan itu Mas. Karena kalau sekarang ini orientasinya pencak silat itu menurut saya selain ajarannya yang perlu dilestarikan, prestasi juga perlu ditingkatkan. Karena SHTRAT Pusat Madiun ini dari zaman dulu, zaman para sesepuh kita dulu, almarhum Mas Tarmaji itu juga atlet dulu Mas, atlet PON. Kita termotivasi lah oleh para sesepuh-sesepuh dulu untuk mengembangkan juga silat prestasi. Maka di cabang Kuansing ya kita geliatkan seperti itu. Kita adakan penataran pelatih, wasit juri, kita adakan pertandingan, itu kan sering itu sampai lihat tuh. Jadi apa Mas pesan-pesannya untuk warga-warga baru untuk saat ini untuk melatih, apa motivasi Mas untuk pesan-pesannya? Kalau pesan-pesan untuk warga baru, ya intinya saudara-saudaraku warga baru, jadilah warga yang baik, jadilah warga yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan dari SHTRAT. Selain itu, jadi warga ini Mas bukan berarti kita sudah berhenti berlatih. Betul. Nah itu yang perlu dipahami oleh saudara-saudaraku yang muda, yang baru. Jadi warga itu tanggung jawab kita semakin berat. Iya, semakin berat. Satu sisi tanggung jawab menjaga nama baik SHTRAT, Betul. yang selanjutnya juga tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai nanti saat kita masih jadi siswa pencak silat kita bagus, tapi setelah jadi warga karena nggak mau latihan tadi, merasa sudah jadi warga, sudah selesailah masa latihannya, nggak mau berlatih, akhirnya kan terjadi penurunan. Jadi kaku Mas. Iya, terjadi penurunan kualitas sebenarnya. Betul, Mas. iya. Kalau dari sisi pencak silatnya. Iya, betul. Karena pesan-pesan dari para sesepuh dulu, karena saya juga dulu pernah mengikuti penataran pelatih di pusat, itu ada pesan Mas. Iya. Silat itu ilmu gerak. Lah ilmu gerak itu ya harus bergerak. Iya, harus bergerak. Iya, artinya harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bergerak, pasti akan lupa. Betul. Pasti nanti semakin terjadi kemunduran. Yang awalnya mungkin tendangan kita itu cepat, powernya kuat, tapi karena setelah jadi warga nggak pernah berlatih ya pasti akan terjadi penurunan. Seperti itu. Oke, untuk dulur dimanapun berada, itulah ingat pesan dari Mas Erik ya, salah satu pengurus cabang di Kuansing.
Jadi saya sudah menanya sejarah beliau. Jadi untuk yang menonton jangan lupa di subscribe channel kita. Salam persaudaraan. Sejahtera Jaya.